semuanya, selamat bergabung bersama kami, kelompok 413 Kuliah Kerja Mahasiswa From Home, Politeknik Keuangan Negara STAN. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tata cara penilaian sumber daya alam. Hewan, tumbuhan, air, dan udara merupakan sumber daya alam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda seberapa besar nilai ekonomi yang terdapat dalam sumber daya alam tersebut? Pernahkah Anda merasa bahwa sumber daya alam itu sangat penting untuk kehidupan manusia? Pernahkah Anda menyadari bahwa manfaat sumber daya alam itu jauh lebih besar dari yang kita rasakan saat ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Tata cara penilaian sumber daya alam. Secara umum, sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan sebagai sumber energi. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tak terbarukan. Dan bahkan dalam pemanfaatannya, seringkali kita tidak memperdulikan ataupun tidak mengetahui nilai dampak yang akan terjadi di masa depan saat kita mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Banjir, erosi tanah, dan bahkan kepunahan suatu spesies dapat disebabkan oleh pemanfaatan suatu sumber daya alam secara berlebihan. Pada video kali ini akan membahas tentang pentingnya penilaian sumber daya alam, berbagai jenis nilai ekonomi dari sumber daya alam, teknik yang dapat digunakan dalam penilaian, dan tahapan-tahapan dalam menilai sumber daya alam, baik yang hasil alamnya dimanfaatkan secara langsung oleh manusia ataupun nilai dari sumber daya alam yang dibiarkan begitu saja. Penilaian sumber daya alam bertujuan untuk menentukan nilai wajar atau nilai ekonomi suatu objek sumber daya alam dalam rangka untuk penatausahaan, pengusahaan, pemanfaatan, atau perkiraan potensi yang ada pada suatu daerah atau kawasan. Penilaian sumber daya alam ini memiliki beberapa manfaat dalam bidang ekonomi, yaitu analisis biaya manfaat yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek atau kebijakan, penilaian kerusakan untuk mengetahui dampak dari suatu aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, analisis kebijakan, perencanaan penggunaan lahan dalam perencanaan manajemen lingkungan, akuntansi sumber daya alam, serta keberlanjutan ekonomi. Dalam hal ini, dengan penilaian sumber daya alam dapat ditentukan strategi untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Sumber daya alam memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai merupakan persepsi terhadap suatu objek pada tempat dan waktu tertentu, di mana persepsi ini akan beragam, tergantung dari pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma dari masing-masing individu atau kelompok. Nah, nilai ekonomi SDA adalah nilai dari suatu SDA yang dapat diukur secara moneter. Faktanya, sumber daya alam ada yang dapat diperdagangkan atau biasa disebut dengan market goods, sehingga memiliki nilai pasar, dan ada juga yang tidak dapat diperdagangkan. Nah, untuk mengukur nilai ekonomi dari market goods, ada yang namanya nilai pasar. Nilai inilah yang terbentuk dari transaksi pasar saat ada keseimbangan supply dan demand. Sedangkan untuk yang non-market goods atau yang tidak dapat diperdagangkan, itu dapat diukur menggunakan WTA dan WTP, di mana WTA itu merupakan jumlah minimum yang bersedia diterima seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Sedangkan WTP merupakan jumlah maksimum uang yang bersedia dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Total nilai ekonomi sumber daya alam diperoleh dari nilai guna dan nilai non-guna. Nilai guna terdiri atas 3. Yang pertama, nilai guna langsung, yang diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam secara langsung untuk konsumsi maupun produksi. Contohnya konsumsi ikan, kayu bakar, ataupun rekreasi. Yang kedua, nilai guna tidak langsung, yang merupakan manfaat tidak langsung dari sumber daya alam yang bersifat non-ekstraktif sehingga mendukung kegiatan produksi ataupun konsumsi. Contohnya sebagai penyimpan air atau pengendali banjir. Yang ketiga, nilai pilihan, yang merupakan nilai yang melekat karena mempertahankan suatu habitat atau spesies untuk kemungkinan penggunaan di masa yang akan datang. Nah, untuk nilai non-guna terdiri dari 2. Yang pertama, nilai keberadaan, yang diperoleh dengan mengetahui bahwa suatu lanskap, habitat,
atau spesies itu ada, meskipun seseorang mungkin tidak berniat untuk pernah mengunjungi daerah tersebut. Ini termasuk nilai spiritual, sejarah, atau budaya yang berasal dari rasa memiliki. Yang kedua, nilai warisan. Nilai warisan ini erat kaitannya dengan nilai keberadaan dan merupakan nilai yang diperoleh dengan mengetahui bahwa lanskap, habitat, atau spesies tertentu ada untuk kepentingan generasi mendatang. Apa saja pendekatan dalam melakukan penilaian SDA? Ada dua pendekatan dalam melakukan penilaian SDA, yaitu pendekatan berbasis pasar dan pendekatan berbasis non-pasar. Pendekatan dengan basis pasar adalah pendekatan atas SDA yang diperjualbelikan di pasar. Ada beberapa metode dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu metode harga pasar sesungguhnya, yaitu menghitung nilai SDA berdasarkan harga barang yang dihasilkan SDA tersebut. Contohnya penilaian hutan kayu dengan cara menghitung harga hasil kayu hutan tersebut. Lalu, metode produktivitas, yaitu metode yang diterapkan pada SDA yang menjadi input suatu produksi barang. Contohnya, SDA sungai yang menjadi sumber air atas sawah pertanian. Cara menghitung nilai manfaat sungai tersebut sebagai sumber air pertanian adalah dengan menghitung hasil panen yang dikurangi dengan biaya panen pertanian. Kemudian metode selanjutnya, metode biaya atau replacement cost, yaitu menghitung nilai suatu SDA berdasarkan biaya pengganti manfaat SDA tersebut. Contohnya, nilai SDA hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut dihitung dengan biaya pembangunan breakwater sebagai pengganti manfaat hutan mangrove tadi. Selanjutnya itu preventive expenditure atau pendekatan biaya pencegahan. Pendekatan ini menghitung nilai sumber daya alam berdasarkan hal-hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah pembuatan terasering untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi. Data yang diperlukan yaitu seluruh biaya pembangunan atas pencegahan kerusakan yang dilakukan. Kemudian damage cost avoided atau pendekatan biaya penghindaran kerusakan. Pendekatan ini mengestimasi nilai sumber daya alam dengan menghitung biaya yang dikeluarkan apabila manfaat suatu SDA rusak atau hilang. Contohnya adalah manfaat sungai sebagai pengendali banjir dapat diketahui dengan mengestimasi biaya yang diakibatkan apabila jasa manfaat sungai tersebut rusak atau hilang. Data yang digunakan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang hilang apabila manfaat suatu SDA rusak atau hilang. Selanjutnya, Human Capital Approach atau pendekatan modal manusia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan harga atas modal manusia yang terkena dampak akibat perubahan kualitas sumber daya alam. Terdapat dua teknik penghitungan dalam pendekatan ini, yaitu pertama, teknik pendapatan yang hilang, yaitu untuk menghitung kerugian karena pendapatan yang hilang disebabkan oleh perubahan fungsi lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, teknik biaya pengobatan, yaitu untuk menghitung biaya pengobatan dari sekelompok masyarakat yang menjadi sakit akibat terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Selanjutnya, non-market-based approach. Contingent valuation method atau metode valuasi kontingensi digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi untuk berbagai macam ekosistem dan jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar. Contohnya, untuk menilai jasa keindahan. Metode ini menggunakan pendekatan kesediaan untuk membayar atau WTP atau menerima ganti rugi atau WTA agar sumber daya alam tersebut tidak rusak. Untuk mengetahui WTP atau WTA masing-masing orang, biasanya menggunakan kuesioner. Travel Cost Method. Metode ini menggunakan biaya transportasi atau biaya perjalanan, terutama untuk menilai lingkungan pada objek-objek wisata. Contohnya untuk menilai manfaat suatu objek wisata hutan pinus. Dapat ditentukan dengan menghitung biaya perjalanan dan biaya waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk menuju objek wisata. Biaya tersebut dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh para wisatawan. Untuk menghitung nilai total dari surplus konsumen dilakukan melalui perhitungan kurva permintaan dari pemanfaatan tempat rekreasi tersebut secara aktual. Selanjutnya, hedonic price method. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti atau property value method. HPM merupakan suatu teknik penilaian lingkungan
berdasarkan atas perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah, dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Seringkali, nilai kepuasan yang diberikan lingkungan seperti udara yang bersih, pemandangan yang indah menjadi faktor penting dalam penentuan harga lahan atau harga rumah. Benefit transfer. Ada kalanya terdapat banyak kendala untuk suatu penghitungan, baik berupa kendala keuangan, waktu, pengumpulan data, atau kendala lainnya. Metode benefit transfer digunakan untuk menduga nilai ekonomi sumber daya alam dengan cara meminjam hasil penelitian di tempat lain yang mempunyai karakteristik hampir sama atau bahkan sama. Perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan kebanyakan penelitian dilakukan di negara maju. Adapun penyesuaiannya yaitu pendapatan per orang, hak milik, harga tanah, institusi budaya, iklim, sumber daya alam, dan lain-lain. Studi kasus tata cara penilaian sumber daya alam. Desa Gunung Sari, Kabupaten Bogor berada di kawasan kaki Gunung Salak. Masyarakat di sana memanfaatkan air dari sumber mata air yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Seiring dengan berkembangnya wisata di kawasan tersebut, maka semakin banyak pula dibangun villa-villa yang berimplikasi pada berkurangnya daerah resapan. Pada tahun 2018, desa tersebut mengalami kekurangan air sehingga diperlukan alat untuk menyaring air. Harga alat penyaring air yaitu sebesar 8 juta rupiah. Biaya pemasangan yaitu sebesar 500.000 per unit, sedangkan perawatan backwashing per tahun adalah sebesar 200.000. Umur teknis dari alat tersebut yaitu 5 tahun. Jumlah rumah tangga yang terdampak yaitu sebanyak 150 kakak. Namun, baru 60% yang memasang alat penyaring tersebut. Hitunglah biaya pengganti water filtration sebagai proksi terhadap fungsi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam menyediakan air bersih. Tahap pertama, penentuan daerah atau wilayah yang akan divaluasi. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan kawasan wisata yang berfungsi sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat. Selanjutnya, tahap kedua, penentuan tujuan. Untuk mengetahui biaya pengganti water filtration atau nilai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai penyedia air bersih. Selanjutnya tahap ketiga yaitu identifikasi permasalahan. Tidak semua komponen sumber daya alam atau kerusakan lingkungan dapat divaluasi dengan berbagai keterbatasan. Untuk itu berdasarkan tujuan, penilaian dilakukan untuk menghitung nilai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai penyedia air bersih dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Teknik yang digunakan adalah preventive expenditure dengan menggunakan biaya pengganti water filtration yang mengganti fungsi penyediaan air bersih. Selanjutnya tahap keempat, identifikasi jenis dan sebaran sumber daya alam. Dari contoh kasus di atas, jenis dan sebaran sumber daya alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah penyedia air bersih untuk masyarakat. Setelah mengetahui jenis dan sebaran sumber daya alam, tahap yang kelima adalah identifikasi fungsi dan manfaat sumber daya alam. Dari contoh kasus di atas, manfaat tidak langsung dari Taman Nasional tersebut adalah sebagai penyedia air bersih. Kemudian tahap yang keenam, penentuan metode evaluasi yang paling sesuai untuk menilai sumber daya alam. Manfaat tidak langsung dari kasus tersebut adalah sebagai penyedia air bersih, paling tepat menggunakan metode evaluasi preventive expenditure. Tahap ketujuh adalah kuantifikasi data yang membutuhkan data kuantitatif masing-masing fungsi sumber daya alam yang akan dinilai, meliputi luasan, penambahan atau pengurangan produktivitas, dan lain-lain, sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah rumah tangga terdampak adalah sebanyak 150 kepala keluarga dan 60% diantaranya sudah menggunakan alat water filtration dan umur teknis alat tersebut adalah 5 tahun. Kemudian tahap yang terakhir adalah menghitung valuasi fungsi atau manfaat sumber daya alam dengan mengalihkan data kuantitatif dengan nilai moneter untuk memperoleh nilai ekonomi Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai penyedia air bersih. Yang pertama yang harus dihitung adalah jumlah kepala keluarga yang menggunakan water filtration. Didapatkan sebanyak 90 kepala keluarga yang sudah menggunakan. Yang kedua, menghitung biaya alat water filtration.
dan diperoleh nilai sebesar Rp765 juta untuk 5 tahun, sehingga untuk biaya per tahunnya adalah sebesar Rp153 juta. Yang ketiga, biaya perawatan per tahun sebesar Rp18 juta untuk seluruh kepala keluarga yang menggunakan. Yang terakhir, menghitung nilai ekonomi Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai penyedia air bersih dengan menjumlahkan biaya alat water filtration per tahunnya dengan biaya perawatan, sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp171 juta.